kalau kita apa itu namanya, guide ya. Guide. Ya, jadi travel gitu maksudnya. Interpreter, penerjemah. Oh. Karena saat itu saya kursus bahasa Inggris di Gambir ya, IC ya. IC, ketika tahun 87. Kalau sekarang kan waktu ada saya hampir setiap hari saya datang ke Gambir untuk berkomunikasi, kursus dan komunikasi dengan orang-orang asing. Bang Haji Maskur, Muhammad Haji Maskur begitu Bang ya. Saya manggilnya enaknya gimana nih? Abang, Pak, apa Om gitu, biar lebih kelihatan mesra. Panggil Bang Maskur aja. Bang Maskur, aduh, kayaknya deket banget gitu, kayaknya nggak ada jarak kalau pakai manggil Bang. Abang mau manggil saya Emas boleh, mau manggil Bang boleh gitu. Biasanya kalau Abang itu kesannya kebetawian banget. Terus jarak antara keluarga itu kayaknya deket gitu Bang. Duh, terima kasih banyak ini Bang, Abang udah hadir ke sini, datang ke podcast kita yang jumlah subscribe-nya baru sedikit. Ya, cuma mudah-mudahan Abang datang ke sini nanti subscribe-nya tambah banyak. Amin. Gimana Bang, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa aja nih Bang di tengah pandemi ini sekarang ini? Saat ini tetap masih fokus di penerbangan ya. Kita mengontrol perkembangan era sekarang apa? New normal ya. New normal betul. Karena sejak kemarin sempat ditutup penerbangan ya. Iya. Dan sekarang udah mulai dibuka, tapi tidak secepat. Oke, seperti sebelumnya. Ya. Jadi tetap ada protokolnya begitu ya. Protokol COVID-19 tetap dijalankan. Abang di penerbangan sebagai apa kira-kira? Saat ini saya di ground handling, jadi persiapan pesawat terbang dan penanganan pesawat mendarat. Agak bingung saya sebenarnya gitu. Belum begitu menguasai dunia. Iya, belum begitu menguasai atau tahu seluk beluk dunia penerbangan. Taunya teman-teman pada kerjanya di kargo aja biasa. Itu langganan biasanya ngelamar kerja di situ. Iya, jadi penerbangan ini kan ada bagian teknik ya. Ada bagian persiapan penanganan pesawat dan juga penanganan ketika pesawat mendarat maupun pesawat take off. Nah, kebetulan saya persiapan pesawat untuk terbang maupun penanganan pesawat setelah mendarat. Dan ini sangat vital dan sangat. Nah itu, iya, peran. Berarti bisa dibilang pesawat itu kayak ketergantungan sama perusahaan Abang bilang gitu. Yes, kalau pilot sudah siap, penumpang siap, tapi bagian saya tidak berfungsi, maka pesawat nggak bisa terbang. Nah, luar biasa kalau begitu ya. Itu berapa lama Abang udah di situ? Kalau di penerbangan saya sebenarnya sejak tahun 90 ya. Oh. Udah berapa tahun tuh? 30. Ya, 30-an gitu. Sekarang 2020. Ya, 30 tahun dan sudah pindah-pindah lah dari Garuda Indonesia pertama saya merintis. Lalu saya move ke beberapa perusahaan dan terakhir saya di anak perusahaan salah satu penerbangan swasta di Indonesia. Wow. Ya. Amazing. Luar biasa itu. Apa ya? Emang malah saya pikir tadinya kalau dari postur tubuh Abang kayak seorang pilot kalau katanya. Apa emang orang kerja di bandara harus keker-keker begitu ya? Terus ganteng-ganteng gitu. Kayaknya pengusaha nggak ada yang jelek kayaknya. Perawatannya kali ya. Nah, berarti dari tahun 99 tadi Bang. 90-an ya? 90. Kegiatan Abang kayaknya kan bukan di orang tuh banyak taunya selain di bandara ya. Kemarin juga kan sempat ngejabat sebagai ketua Dewan Kota. Yes. Terus aktif juga waktu itu di organisasi GERAM, Gerakan Anti Madat, begitu Bang? Gerakan Rakyat Anti Madat. Oh, Gerakan Rakyat Anti Madat. Itu yang tukang ngusir-ngusir orang narkoba itu, bukan ngusir lah, apa nama istilahnya ya? Membuat mereka lebih sadar gitu ya. Yes, memutus mata rantai peredaran narkoba. Itu nggak pecah kepalanya Bang ngebagi 3 porsi itu? Atau ada porsi-porsi lain lagi sebenarnya? Ya sebenarnya itu salah satu beberapa kegiatan aja ya. Karena mungkin basicnya saya itu hobi ya. Hobi? Kita mecah kepala itu hobi Pak? Enjoy, kita enjoy. Enjoy malah ya? Justru kalau kita diam malah kita sakit. Iya betul. Ya, di sisi lain memang kita punya panggilan sosial ya. Betul. Jadi selain saya bekerja di dunia penerbangan. Betul. Ya saya juga nggak bisa diam melihat lingkungan yang kondisinya tidak cukup memprihatinkan lah ya. Memprihatinkan saat ini seperti narkoba ya. Iya betul. Nah, sampai hari ini kan masalah narkoba
masih menjadi musuh besar generasi bangsa ya. Betul. Belum lagi yang namanya narkoba itu katanya hampir tiap tahun namanya itu agak berbeda-beda, kadang ada yang berubah-berubah. Katanya begitu. Jadi narkoba itu kayak berkembang biak lah seperti itu. Belum lagi pemakainya yang kita hampir nggak bisa, susah lah begitu untuk diraba begitu Bang ya. Iya, memang banyak PR pemerintah dari sisi undang-undang. Karena banyak turunan narkoba itu dari sisi contoh psikotropika ya. Iya, betul. Narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Kalau narkotika jelas itu ada ganja ya. Betul, heroin, kokain. Nah, di psikotropika ini turunannya banyak dan belum terdaftar di undang-undang. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah. Iya. Yang padahal efeknya itu sama seperti narkoba atau psikotropika yang lainnya. Dan ini sedang dikaji oleh pemerintah. Makanya kami dari GRAM bermitra dengan BNN terus menyuarakan supaya dilakukan revisi undang-undang. Tapi kira-kira bagian porsinya Abang waktu itu di GRAM ya, menyadarkan atau untuk menyadarkan mereka atau untuk menangkap mereka, kan prosesnya ada yang berbeda tuh Bang ya? Ya, memang lahirnya GRAM itu didasari karena keprihatinan nasional ya. Waktu para senior kami itu ada Bang Haji Romai Rama ya, Sofian Ali, Bang Prasetyo saat ini Ketua DPRD DKI, ada Bang Pras, Bang Aditya Hugeng Putra Kapolri yang pertama, ada Habib Abdullah dan saya selaku junior lah di pengurus pusat. Malah junior ya? Iya, saya junior karena saya gabung belakangan. Nah, pengurus pusat ini para senior kami ini ya mereka waktu itu tahun 99 mereka membentuk suatu organisasi gerakan anti madat karena kondisi bangsa kita sangat memprihatinkan. Betul. Nah, itu enggak berbenturan Bang. Ini tadi sebelumnya Abang udah ngomong bekerja di penerbangan. Terus GRAM ya kalau kita lihat walaupun bekerja sama dengan yang lain, tapi posisinya cukup berat buat saya. Karena harus membuat pola ya, bukan cuma sekedar membahasnya atau bagaimana, tapi kan harus ada pola-polanya seperti apa dan memahami masyarakat. Plus Abang juga jadi ketua Dewan Kota, tapi sekarang udah pensiun Bang ya? Sudah. Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh Bang? Jadi saya ketua Dewan Kota periode 2013-2018. 2013-2018. Tapi kemarin sempat diperpanjang sampai 2019. Itu nggak berat? Ya sekali lagi saya enjoy aja ya, saya nikmati dan karena di Dewan Kota juga itu ada fungsi membantu masyarakat ya, fungsi sosial, fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, menjembatani aspirasi lalu menyampaikan permasalahan di masyarakat kepada pemerintah kota dan juga memberikan masukan problem solving kepada permasalahan yang ada di wilayah kepada wali kota. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Bang, maaf saya agak sedikit awam nih untuk Dewan Kota itu sebenarnya kerjanya ngapain gitu? Kalau pengusaha ya tahu yang pokoknya intinya nyari duit kan gitu ya. Kalau GRAM tadi membasmi narkoba. Nah kalau Dewan Kota kira-kira bisa dijelaskan nggak Bang itu? Sedikit aja atau mau banyak juga boleh? Tadi saya tambahin dikit masalah GRAM ya. GRAM itu di samping sebenarnya tujuan utama adalah memutus mata rantai. Memutus mata rantai ya. Dengan cara ya tadi ada semacam penindakan atau yang ada di lingkungan kita terdekat ya. Atau penyuluhan gitu ya. Penyuluhan dan juga kegiatan preventif bersifat penyuluhan terhadap narkoba. Hari ini kita lakukan. Kalau di Dewan Kota ini ya Dewan Kota sebenarnya di undang-undangnya ya jelas itu sebagai mitra ya, membantu wali kota. Pembantu wali kota, membantu wali kota di Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah itu memang ada wali kota melakukan koordinasi dengan Dewan Kota. Karena kita kota di sini daerah khusus ya kan, ibu kota. Iya, ibu kota Jakarta. Ya, Jakarta ini kita tidak ada DPRD tingkat 2. Iya, betul. Seperti wilayah lain betul, ya. Kota Tangerang ada DPRD Tangerang. Betul, Kabupaten ada DPRD. Nah, Dewan Kota ini fungsinya ya tadi membantu wali kota menyerap aspirasi, menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, lalu memberikan usulan perbaikan permasalahan di lingkungan dan juga ikut mengawasi program pembangunan.
Berarti intinya abang sedang berpola juga di Dewan Kota, bikin pola bagaimana menyampaikan informasi itu antara kedua belah pihak begitu bang. Ya, contoh yang ketika saya belum pada saat mendaftar menjadi Dewan Kota, kajian saya adalah Kalimukerpat itu. Kalimukerpat dijadikan kajian? Iya, saat itu saya tinjau bagaimana usulan saya setiap 1 kilometer ada petugas misalnya. Oh, petugas di saat ini yang mungkin sudah ada ya. Maksudnya menjaga kebersihannya, gitu. Ya. Termasuk juga usulan kepada lingkungan, misalnya setiap kelurahan ada petugas pembersih. Seperti saat ini mungkin PPSU ya. Oh betul. Iya, tapi itu analisa saya tentang Kalimukerpat. Kali-kali sekalian mau dibikin kafe pinggir-pinggirnya kayak di Belanda atau di Eropa begitu kan cakep gitu bang ya. Sebenarnya masih sangat memungkinkan itu kalau pemerintah mau serius itu dijadikan pusat wisata. Betul, iya. Jadi tidak hanya menjadi saluran air ya, tapi itu bisa di atas itu bisa dikembangkan. Iya, dulu kan sempat ada mau rencana kali itu dibagusin, nanti ada perahu gitu yang buat wisatanya. Betul. Gitu bang ya. Seperti kalau nggak salah Tangerang sudah mulai itu. Iya, Tangerang. Lagi diperbaiki jembatannya. Betul. Dibulet-buletin semuanya, cuma agak aneh jembatannya dibangun, bawahnya rusak. Kalau kalian sana begitu, ya begitulah namanya kondisi. Ya begitulah pokoknya saya tidak mau terlalu jauh kalau di sana belum nyampe otak saya begitu. Nah, berarti dari ketiga tempat tersebut intinya abang ini lagi membuat pola membuat usaha, pola dalam berorganisasi yang tadi ya preventif dalam narkoba gitu ya. Terus udah gitu Dewan Kota yang dari masyarakat secara globalnya sifatnya sosial lah begitu. Begitu juga dengan Geram yang sifatnya sosial, cuma kan lebih spesifik. Nah kalau di Dewan Kota kan sifatnya lebih meluas. Ngebagi prosentase abang di otak nih gitu ya kan. Otak kita kan taunya kanan sama kiri doang nih. Kalau di belakang otak keseimbangan. Ya kan begitu bang ya. Itu nggak berat bang ngalamin tiga badan sekaligus mikirnya. Terlebih abang semua di pucuk pimpinan. Ya, kebiasaan saya itu dalam mengelola kegiatan sehari-hari, saya selalu membuat tulisan. Biasanya tulis malam hari ya, saya evaluasi. Ada yang saya sebut priority daily task list. Jadi saya selalu membuat prioritas. Skala prioritas. Dan di situ saya kelompokkan kegiatan saya di penerbangan, kegiatan saya di non penerbangan, di paham organisasi. Semua agenda itu saya tuangkan dalam tulisan tangan saya. Iya, jadi enggak jadi otak yang jadi tampungan begitu ya. Jadi abang menampungnya di tulisan tersebut. Dan itu menjadi alat kontrol saya setiap hari dan setiap malam pun saya evaluasi lagi. Apakah sudah tercapai atau belum? Bisa jadi tulisan juga kayaknya itu bisa jadi buku kalau salah. Bisa. Apa ada mau arah ke sana mau dijadikan buku-buku itu? Bisa nanti kita. Mungkin bisa, ya. Mungkin. Karena biasanya karena kesini-sininya nih bang ya, yang namanya anak muda itu bukan sekedar malas membaca tapi literasinya kita kurang. Betul. Terus memang saya sepakat sama abang tadi untuk tidak terlalu dipikirkan dalam otak yang kita tuangkan dalam tulisan. Betul. Ya karena kalau di semuanya ditampung dalam otak seberapa kuat. Betul. Ya kan kita gampang lupa. Betul. Nah saya sepakat itu bang, dituang tulisan gitu berarti buku di rumah abang pasti banyak buku bacaan juga. Insya Allah banyak. Saya punya perpustakaan. Punya perpustakaan pribadi? Iya pribadi. Wah. Cuma sayangnya yang gemar baca sedikit. Itu dia, iya. Ya, abang menyadari juga pasti anaknya juga begitu dong. Lebih senang nonton YouTube gitu. Ada memang yang nomor 3 itu yang hobinya sama seperti saya. Koleksi buku, membaca. Koleksi buku, iya. Buku. Komik atau novel atau? Cerita, ya buku-buku yang tentang keagamaan. Ya, sesuai dengan usianya. Usianya gitu. Itu emang diwajibin sama abang untuk membaca buku atau gimana? Saya dengan anak-anak itu enggak memerintah ya, tapi mencontoh. Mencontoh, iya. Kebiasaan saya punya ruangan kerja khusus, saya baca beberapa literatur buku ya untuk menambah wawasan dan ketika ada permasalahan kita bisa ada referensi yang kita bisa jadikan salah satu acuan. Atau mungkin itu sebenarnya bang ya yang jadi masalah buat bangsa kita sebenarnya ya. Iya. Anak muda kita itu mulai malas membaca atau literasinya kurang karena tidak ada yang mencontohkan. Mungkin bisa begitu nggak bang? Bisa jadi begitu ya. Karena contoh itu hal yang paling penting kalau menurut saya. Ketimbang kita memerintah. Kita memberi contoh. Ya. Betul. Nah kayak podcast ini sebenarnya memberi contoh doang bang. Podcast ini sebenarnya memberi contoh doang bahwa sebenarnya memberikan informasi tidak perlu harus
geruduk datengin orang banyak, Iya. karena kita bisa melalui media digital tanpa Betul. undang orang banyak. Betul. Nah yang sebenarnya pengen kepo banget gitu ya bang ya, Siap. dari abang itu, yaitu tentang perjalanan di dunia usaha. Wih, Tadi itu dari tahun 90, ya kan bang ya? Pahit, manis, getir, pusing, nangis ngegerung, jatuh bangun, udah apalah bahasanya, udah abang udah ngalamin. Iya. Kalau bahasa singkatnya kan asam manisnya atau garamnya udah kebanyakan lah begitu. Itu waktu tahun 90 apa yang paling berkesan banget, jadi pelajaran banget ketika abang menjalani usaha? Sebenarnya saya lulus SMA ya tahun 89 ya. Tahun 89. Iya. Saya belum lahir tuh. Udah lahir. Saat itu saya di tahun-tahun terakhir tahun 88 sebelum kelas 2, kelas 3 SMA ya. SMA. Saya udah mulai sebenarnya melakukan kegiatan menjadi kalau kita apa itu namanya guide ya. Guide. Ya, jadi Travel gitu maksudnya. interpreter, penerjemah. Oh. Karena saat itu saya kursus bahasa Inggris di Gambir ya, IC ya. IC, ketika tahun 87. Kalau sekarang kan waktu ada saya hampir setiap hari saya datang ke Gambir untuk berkomunikasi, kursus dan komunikasi dengan orang-orang asing. Oh iya sering itu ya banyak Iya, dari Gambir. ketika saya SMA kelas 3 itu saya sempat jadi asisten guru bahasa Inggris di sekolah saya sendiri. Bahkan Waktu zaman sekolah itu? Iya, dan saya juga kursus bahasa Inggris di Gambir itu sempat mendapat beasiswa waktu itu. Oh, luar biasa. Hobi saya membaca kan. Iya betul. Saya menjadi guide juga dan mencari uang sendiri itu. Mencari uang sendiri Udah dengan mulai cara menjadi guide. Oh, menjadi guide tadi, Iya. heeh. Jadi setiap turis abang tawarin atau Iya. saya ajak Bahkan ngobrol. saya sempat diundang. Artinya ketika itu yang pertama memotivasi saya dari orang tua saya sendiri. Iya. Waktu itu bapak saya almarhum masih di pajak ya. Beliau kerja di pajak, ada tamu dari negara Finlandia. Pertama sekali saya menjadi penerjemah tuh. Wow. Dari Finlandia datang ke Jakarta dan kata orang tua bapak bilang, "Mas Kur, kamu bisa jadi penerjemah." Iya. Dengan semangat saya Iya. bilang yes bisa. Yes. Ya. Walaupun waktu itu saya belum begitu menguasai. Tapi rupanya semangat itu menjadi modal pertama saya untuk memotivasi keberanian saya. Sampai Dan sekarang ternyata saya bisa. Ya. Sampai sekarang bahasa Inggris abang still good atau Alhamdulillah. fluently? Yeah. Alhamdulillah, yeah, we can speak in English fluently. It depends on the condition. Yeah. It's depend on the Yeah, condition. and depend But on the speaker. right now we just speak Indonesian. Yeah, speak Indonesian. Because our Audience. audience Yeah. maybe some of them can speak English, Yes. maybe not. Nah balik lagi yang ke usaha tadi bang, setelah jadi berarti abang udah menimbulkan jiwa entrepreneur itu Yeah. dari SMA kelas 2 gitu ya, dengan cara Kelas menjadi dua. guide. Jadi guide. Terus dari guide itu apa abang demen kan guide itu biasanya jalan-jalan aja begitu biasanya, tapi ini lebih ke jadi translatornya gitu ya. Ya translator, karena saya waktu itu memang termotivasi SMP kelas 2 saya juga udah mulai kursus bahasa Inggris di Canada English Course. Kalau nggak salah gurunya itu dari Gandhi Memorial School, Pak Mr. Jaya Balen. Oh. Tapi sebenarnya memotivasi saya usaha mungkin jiwa usaha yaitu dari almarhum ibu ya. Almarhum ibu kan? Iya, karena saya ingat waktu ketika SD kelas 5, kelas 4 itu. Itu ibu karena Betawi kan banyak anak ya kan. Iya betul. Iya, kalau nggak ada 7 keluarga besar, Iya. semua harus sekolah. Iya betul. Bapak waktu itu kerja sebagai pajak tapi masih mulai ya masih artinya kondisi saat itu ekonomi masih berat ya kan. Tapi orang tua saya menghidupi, membiayai sampai menjadi anak-anak yang selesai kuliah itu dengan berusaha jual pakaian ya kan, furniture. Dan saya itu saya ingat banget sampai sekarang ketika SD itu saya hari Minggu ditugasin nagih uang. Nagih uang? Nagih kredit pakaian. Oh, nagih kredit pakaian. Orang tua jadi kredit pakaian, abang bagian nagihnya gitu. Iya, Mas Kul, berangkat sana. Kalau nggak salah ada di Kampung Gagan namanya itu. Jalan kaki itu kita. Ini tuh mental banget bang ya. Jalan kaki gitu. Dan itu teringat sampai sekarang. Jalan kaki dan kita nagih dengan sopan santun. Kadang dikasih uang, kadang enggak. Tapi harus kuat mental kita. Kadang dikasih uang, kadang enggak. Lebih banyak mana dikasih uang apa enggaknya? 50-50 itu. Udah biasa kan. Oh nanti saja ya, nanti saja itu biasa itu. Nah,
Ya itu terus itu salah satu yang sampai sekarang saya masih ingat motivasi itu. Iya, jalan nagi-nagi begitu keliling-keliling rumah begitu Bang ya. Betul. Ada berapa customer kalau Abang ingat waktu itu? Wah, itu Ada ratusan rumah? enggak. Oh, nggak nyampe ratusan. Kalau ratusan rumah lumayan juga kalau begitu. Pas pembagiannya berarti kalau 50-50 lumayan. Nah, tuh sampai Abang kuliah kan begitu ya? Kuliah di jurusan ekonomi, Mbak. Jadi Akuntansi. saya ini singkat saja pendidikan saya gado-gado ya. Gado-gado? Saya pendidikan lulus SMA langsung masuk pendidikan penerbangan. Pendidikan penerbangan? Ya, di Garuda Indonesia saya diploma teknik avionik penerbangan. Sambil saya di Garuda saya kuliah S1 ekonomi di Universitas Terbuka Manajemen. Oh, jadi pada saat selesai sekolah Abang kuliah di 2 tempat lah. Lalu selesai pendidikan Garuda saya disekolahkan di Trisakti di lembaga administrasi perusahaan Universitas Trisakti ya di Grogol. Berarti titelnya banyak ini. Iya. Lalu saya lanjut lagi ambil program S2 marketing ya. Itu biasanya kalau jiwa entrepreneur kuliah tetap aja pengen usaha juga. Ya, sambil kerja saya kuliah itu kan. Terus ada wirausaha juga. Wirausaha apa Bang yang jalanin waktu pas lagi zaman kuliah? Pertama kali saya dikerja di Garuda ya. Di tahun saya bikin perusahaan tahun 2000. Tahun 2000 udah bikin perusahaan. Nah, itu ada perusahaan cuci pesawat, aircraft cleaning. Saat itu termotivasi dari salah satu rekan di mana suka minta tolong Mas Kur ada pesawat asing dibersihin ya kan. Iya. Saya butuh orang sekian orang, ini saya kasih dana sekian dolar gitu kan. Iya. Lama-lama saya berpikir kalau cuma begini terus kayaknya nggak maju nih. Akhirnya saya coba bikin badan hukum perusahaan. Itu yang menarik. Mulailah saya tangani itu. Pertama Lion Air berdiri itu dulu pernah saya nangani cleaningnya. Pertama kali Lion Air berdiri. Pernah Lion, lalu kita nangani pesawat asing Singapura. Dan terus saya pindah-pindah lah. Nah, setahu saya itu Bang yang namanya pengusaha di bandara itu terlalu buat saya gitu ya, karena saya pernah masukin sebuah CV ke GMF atau di bandara lah begitu ya, dapat proyek lah begitu. Ternyata di dalamnya itu emang banyak polemik lah begitu ya. Abang ngerasain kayak gitu nggak Bang? Iya biasa itu dinamika dalam dinamika. Seninya berbisnis. Itu dia. Tapi Abang kuat sampai sekarang ya? Ya itu seni berbisnis pasti ada persaingan ya kan. Tentu kita tetap harus profesional kan. Betul. Selama kita punya kompetensi di bidang itu dan kita yakin mampu dan kita punya SOP, punya prosedur ya kan, dan punya badan hukum yang sah ya. Kita harus berani maju ya kan. Tapi pernah ngalamin, biasanya nih Bang kalau pengusaha itu kalau nggak ngalamin bangkrut belum jadi pengusaha. Katanya dia bilang begitu, katanya. Nah, Abang pernah ngalamin hal kayak begitu? Ya kalau jatuh bangun dalam usaha itu biasa ya kan. Biasa Pak? Iya kesini bilang biasa. Saya pernah ya memang di awal waktu 2000 saya bangun perusahaan klinik itu saya sambil kerja ya kan. Bahkan saya kerja berkantor waktu di rumah, saya tetap kerja. Itu ada penghasilan tambahan. Betul. Dan saya lakukan secara profesional. Tapi setelah itu saya karena saya di Garuda pernah jadi umur 25 saya udah jadi manajer ya kan. Umur 25 jadi manajer. Tahun 2000 tahun 97 ya kan. Iya. 97 saya ke Inggris, 99 saya ke Amerika. Tahun 2000 saya ke Eropa ya kan. Lalu saya sempat ke Amerika tahun 99 ya. Ke luar negeri ngapain Bang? Satu tugas menghadiri konferensi internasional tentang penerbangan, Aircraft Interior Conference terkait dengan interior pesawat. Pertama di London tahun 97. Iya. Pernah juga saya nyari spare part pesawat sampai ke Miami, Florida. Wah, ya sampai lebaran di sana itu. Wah, perjalanannya luar biasa, makan banyak bensin. Pengalaman klinik di sana, negara-negara tetangga lah. Iya. Sampai ke bolak-balik ke Singapura udah kita ada kegiatan kunjungan dan sebagainya. Wah, ini kalau saya begini mentok materi nih. Karena pengalaman beliau itu udah terlalu banyak. Kayaknya begitu Bang ya. Di umur yang cukup muda, umur 25 tahun tadi terus sudah keliling ke luar negeri itu umur berapa tahun tadi Bang? Ke luar negeri.
Iya, ha. Umur 26 saya udah Umur 26 sudah keliling negeri, keluar negeri begitu Bang ya? Iya, tahun 97 kan. First time to London ya nggak salah. First time Iya. to London, Amerika, Skotlandia. Inggris, Skotlandia, wow. Jerman, Belanda. Finlandia bener-bener emang udah bagus dari dulu ya? Finlandia. Udah pernah ke sana Bang? Finlandia. Saya Jerman, Belanda, Jerman. Austria, Skotlandia, Inggris ya. Iya, iya, Itu iya. yang saya singgahi, Amerika, Hong Kong. Tapi urusan pekerjaan semua. Iya. Nah, itu yang nggak mungkin kan seorang Bang Haji Maskur bisa keluar negeri tanpa didasari dengan bahasa Inggris. Iya. Ya begitu kan Bang ya? Salah satu. Iya, salah satu intinya gitu. Iya, Karena saya komunikasi. dulu pernah ngajarin les bahasa Inggris, Bang. Iya. Murid-murid saya selalu bilangin, untuk menguasai dunia itu kuasain dua dulu. Kalau pertama komputer, yang kedua bahasa Inggris. Iya. Saya bilang gitu. Karena kalau nggak dikuasain dua-duanya atau cuma salah satunya nggak jadi apa-apa. Iya. Tapi dua-duanya nggak dikuasain nggak bakal jadi apa-apa. Kalian jadi pekerja doang, nggak bisa jadi bos. Sepakat nggak Bang sama kalimat saya? Atau Abang ada tambahan sendiri? Iya, memang komunikasi itu penting ya. Betul, Utama iya ya. itu. Saya pengalaman ke luar negeri beberapa tadi saya sebutkan tadi ya, Iya. itu kunci komunikasi. Betul. Dan alhamdulillah kita, di samping komunikasi, attitude kita, sikap kita. Betul, iya itu dia. Dan kita orang timur ini kan rata-rata santun kelihatan ya, sopan santun. Tapi di sisi lain kita belajar juga dari orang luar ya kan, tentang kedisiplinan. Betul, Bagaimana budaya antri, betul, bagaimana iya. budaya sopan ya kan. Iya, iya, Itu iya. ternyata di sana juga seperti pernah saya ke Amerika, the first time saya landing di Los Angeles ya. Itu saya sempat koper saya berbenturan dengan koper orang asing pun mereka malah excuse me, minta maaf kan. Iya, iya, iya. Beda kadang dengan kita Iya, ya. emang udah main Benturan toyor badan. aja gitu. Kurang aja lu. Budaya antri, Iya, iya, budaya iya. prioritaskan yang tua ya kan. Itu kelihatan ya kan. Kelihatan banget ya, dipraktekkan. Ya, harusnya kita lebih baik daripada itu. Seharusnya Indonesia itu kan terkenal dengan dulunya gitu ya, senyum yang ramah, Iya. senyum manisnya, terus budaya kita yang banyak, sopan santunnya. Kan sebenarnya kita lebih terkenal itu dulu, tapi kesini-sininya ya mulai berkurang entah kenapa begitu ya. Saya nggak mau bikin asumsi sendiri, biar negara aja itu yang memutuskan atas atau kenapa gitu. Nah, perbedaan yang jauh itu ya sekarang ya terlihat perbedaannya agak sedikit jauh gitu ya. Ada nggak sih Bang pesan-pesan Abang untuk pemuda gitu lebih khususnya, seharusnya kita ini harus bagaimana gitu, entah itu mau di entrepreneurnya, entah atau itu di komunikasinya atau attitude kita. Abang punya pesan khusus nggak? Ya memang saat ini situasi saat ini ya, apalagi sekarang dengan pandemi COVID-19 ya, ini kan dampaknya luar biasa. Betul. Dahsyat ya. Ya, ini mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, yang utamanya ekonomi ya kan. Betul. Artinya tingkat pengangguran sekarang bertambah ya kan. Perusahaan banyak yang tutup, termasuk di penerbangan pun Itu pengusaha iya, luar biasa. Nah di sini kita harus ambil hikmah positif terhadap kejadian ini. Ada hikmah Ada positif. hikmah. Artinya ya kita harus mulai memperkuat ekonomi di lingkungan kita. Misalnya kita saat ini kita ada UKM, usaha kecil ya. Iya betul. Usaha kecil, mikro. Ini kita perkuat ekonomi rakyat. Betul. Karena supaya kita tidak terlalu tergantung dari luar ya. Betul. Dan ini kan pemerintah juga sudah ada programnya ya, ada melalui kementerian juga, melalui dinas-dinas di Jakarta, ada di DKI ya, maupun di tingkat kota, dinas perindustrian, UKM dan koperasi. Ini juga yang membantu untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Nah itu kemarin yang sempat dibahas sama Donald Trump juga kan begitu. Iya. Indonesia itu bukan lagi negara berkembang, tapi seharusnya udah jadi negara maju karena industri kita itu banyak sebenarnya ya, potensinya gitu ya. Nah kan seharusnya sekarang udah digali nih sama masyarakat, kita UMKM itu kan buat ngegali nilai produksi kita biar lebih banyak begitu Bang ya? Betul, ya karena kita banyak potensi lah. Betul. Artinya harus ada keberimbangan antara pengusaha besar, menengah dan kecil. Betul. Artinya sebagai contoh yang sederhana, produk pembersih tangan ya, atau pembersih cuci piring misalnya. Iya betul. Itu memang saat ini kan ada beberapa brand yang memang sudah menjadi market leader. Iya. Tapi tidak salahnya di sektor
UKM ini juga bisa mengembangkan itu. Dan itu masih bisa, Bang? Dan itu sangat bisa. Sangat bisa, Bang? Sangat bisa. Artinya pemerintah juga punya kewajiban memfasilitasi, melakukan pembinaan, dan juga memberikan akses market. Itu pemerintah masih harus, apa memang sudah ada kerjasama yang bakal dijalin gitu dengan pemerintah? Saat ini saya lagi merintis itu juga. Lagi merintis. UKM ini saya akan kuatkan. Jadi setelah saya lihat kondisi saat ini, saya akan lebih fokus setelah saya Dewan Kota selesai nih ya. Saya fokus ke UKM-nya. Karena buat saya UKM ini sangat penting untuk memperkuat perekonomian rakyat ya. Oh, berarti nyambung sekali tuh. Iya, supaya satu membangun kemandirian ekonomi, Itu. terutama para pemuda ya, Iya. pemuda, wirausaha muda, dan apalagi saya kalau dikaitkan dengan masalah narkoba ini kan juga sangat betul. Ya kan? Harus kita ciptakan suatu kegiatan yang bernilai ekonomis, ya bisa membangun kemudian ekonomi pada pemuda sehingga ketergantungan yang tadi itu ancaman tadi bisa berkurang. Iya betul ya, karena kita harapannya begitu juga ya. Berarti seide sebenarnya Bang sama ada senior saya lah begitu. Dia juga lagi pengen mengarah ke UMKM itu ke bentuk yang lebih digital. Kalau kita mempromosikan melalui door to door, Milo Lilisan, mungkin kan agak lama pergerakannya nih. Iya. Kita senior saya nih ngajakin ngarahinnya untuk ke arah yang digital. Karena UMKM itu sebenarnya banyak yang daftar melalui kayak ke Tokopedia atau Lazada apa segala macam. Tapi kenapa kita nggak mulai juga? Nggak menutup kemungkinan bisa juga kan Bang ya? Sangat memungkinkan karena kan segmennya masih dipegang oleh beberapa provider ya. Betul. Dan ini peluangnya sangat besar. Ya. Itu. Dan artinya masyarakat bisa punya opsi-opsi atau alternatif ya kan. Dan peluang ini sangat besar. Misalnya kita dalam skala Jabodetabek ya kan. Iya. Atau kita bicara ya Jakarta Barat misalnya. Itu kan bisa diciptakan ya sistem dengan digital. Iya. Ini kayaknya nggak puas sebenarnya saya ngebahas Abang nih, belum perjalanan Abang sebenarnya terus sama di Dewan Kota. Saya sebenarnya nggak terlalu pengen tahu ya kalau di Dewan Kota, karena saya lebih tertarik dunia usahanya itu lebih pengalamannya lebih banyak banget dan banyak pahit manisnya lah gitu Bang ya. Terus karena ini kan berimbang juga ke gerakan rakyat anti madatnya atau mengurangi orang yang menggunakan narkoba begitu Bang ya. Karena dibangun tuh dari UMKM-nya itu atau usahanya itu ya. Nah, saya sebenarnya pengen ngegali itu lebih jauh, Bang. Sebenarnya. Tapi waktu juga nih Bang yang nentuin ya, kalau durasi kelamaan takut penontonnya pada ngantuk. Nah, kira-kira Abang masih ada kesempatan Abang masih mau, Bang? Insyaallah kalau alhamdulillah sharing yang baik-baik. Karena kita emang rencananya podcast ini buat menyalurkan informasi. Informasi itu jadi mereka ya kalau malas baca buku ya nonton video lah begitu. Nah, kita mau gali lebih jauh tentang UMKM itu produksinya apa aja, syaratnya bagaimana cara mengembangkannya, pengen. Dan senior saya juga nanti ngasih tempat, pengen buka tempat workshop. Rencananya itu workshop itu untuk ngebangun UMKM. Ya doain aja Bang rencana kita berhasil. Amin. Dan apa yang Abang inginkan tadi dari rencana membangun UMKM. Tadi ada rencana apa Bang untuk UMKM katanya? Komunitas apa tadi ya kalau nggak salah dengar? Oh iya, kita menciptakan komunitas pengusaha muda misalnya tingkat kecamatan, Kalideres misalnya. Kan di sini banyak potensi pemuda ya. Betul. Yang punya kompetensi beragam. Betul. Nah, kita satukan lah. Nah itu kadang yang jadi kendala itu. Satukan, lalu kita cari bikin wadah. Himpunan Pengusaha Muda Kalideres misalnya. Iya, keren banget itu. Iya, jadi udah saatnya lah, saat ini harus seperti itu. Betul. Karena saya yakin dengan bikin himpunan tersebut nanti terlihat potensi kita. Ada kompetensi yang beragam lah, termasuk tadi digital. Iya. Di sektor non digital ya kan, di sektor jasa dan sebagainya. Jadi penting sekali dibangun dan pemerintah punya program yang harus kita sinergikan. Betul. Jangan sampai nanti nggak nyambung gitu. Nah, dan itu mubazir. Itu dia. Nah, ngarepin banget kita Bang. Sebenarnya kita ngarepin banget Abang bisa datang lagi ke podcast, terus ngejelasin lebih detail lagi. Nggak detail banget mungkin ya, kalau detail banget mungkin 7 hari 7 malam nggak cukup. Ya Bang ya, ngebahas detail tentang program usaha terus. Ya nanti kalau misalkan kita workshop udah jadi, kita undang buat jadi narasumber. Siap mau Bang? Jadi kita ngarahnya mulai ke bisnis atau UMKM. Itu senior saya nanti ya.
Iya. yang itu ya. Cuma kalau saya mah apalah cuma host podcast sementara. Yang bentar lagi dipecat saya. Gitu. Pokoknya kalau materinya nggak menarik dipecat aja saya begitu kalau jadi host. Oke, terima kasih banyak Bang udah datang ke podcast kita dan saya berharap Abang masih mau datang lagi Amin. ke podcast kita. Yang mudah-mudahan Abang sehat terus, Sama-sama. diberi keberkahan. Amin. Sehat walafiat dan segala sesuatunya Abang lancar dan terkendali. Terima kasih udah datang ke podcast kita. Wassalam.